Guru bertemu dengan dua rubah hitam putih yang saling berpelukan erat saat ia keluar. Melihat pemandangan itu, dia tertawa kecil lalu langsung mengangkat tangan dan menembak. Rubah hitam mengeluarkan teriakan kesakitan dan jatuh tewas seketika. Saat guru hendak melompat ke arah rubah betina, ia tidak menyangka bahwa rubah betina itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Guru melihat wanita itu dengan penuh gairah, semakin bersemangat. Dia langsung menembakkan 7 peluru berturut-turut, tapi masih merasa tidak puas. Dia lalu mengambil rantai untuk membawanya pulang. Begitulah wanita itu menjadi istri guruku. Namun, pada malam hari ketika istri guru masuk ke rumah, aku samar-samar mendengar suara panggilan yang lembut. Suara itu terdengar penuh rasa sakit dan sedikit tertekan. Pada awalnya tinggi, kemudian mendekati nada rendah yang mendalam. Suara itu semakin lemah, seolah-olah tidak bisa menahan suara, tetapi takut didengar orang lain. Pipiku terasa panas. Aku sudah berusia 17 tahun. Meski belum pernah mengalami hal itu antara pria dan wanita, aku sudah sedikit mengerti. Aku menelan ludahku dengan keras. Hatiku terasa seperti ada tikus yang menggaruk-garuk. Suara-suara itu terus bergema di telingaku. Aku menutupi kepala dengan selimut. Aku terbaring terjaga cukup lama sebelum akhirnya tertidur. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku menikahi seorang wanita. Itu adalah malam pernikahan kami. Pengantin wanita dengan selubung merah duduk di pinggir ranjang. Gaun merahnya menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Aku menelan ludah dengan keras dan berjalan mendekat ke pengantin wanita. Dengan penuh semangat, aku membuka selubung merahnya. Namun, wanita di balik selubung itu membuatku terkejut. Istri guru, kenapa kamu di sini? Saat itu, istri guru tersenyum menggoda. Suaranya merayu. Istri guru, Chen Jiu, aku adalah pengantinmu. Sambil berkata begitu, dia menarikku. Tubuhku terjatuh ke depan. Aku terjatuh tepat di atas tubuh istri guru. Istri guru dengan sengaja membuka pakaian. Namun, pada detik berikutnya, aku terkejut dan tidak bisa bergerak. Kulit tubuh istri guru penuh dengan luka memar biru, seperti dipenuhi oleh cacing yang jelek. Suara penuh dendam istri guru terdengar di telingaku. Chen Jiu, kenapa kamu tidak menolongku? Dia mengangkat kepalaku dengan kedua tangannya, membuatku menatapnya. Saya melihat wajah halus ibu guru dipenuhi dengan bulu putih. Sepasang mata biru tua menatap saya dengan tajam. Saya berteriak dan terbangun. Setelah beberapa lama, saya baru sadar bahwa itu hanya mimpi. Saat saya sedang terengah-engah, saya kembali mendengar suara tertekan itu. Itu adalah ibu guru. Suara ibu guru sangat menyakitkan. Seperti sedang menahan siksaan. Apa yang sedang dilakukan ayah guru dan ibu guru di dalam kamar? Saya tak bisa menahan rasa ingin tahu. Diam-diam saya mendekati pintu kamar mereka. Pah, dari dalam kamar terdengar suara cambuk. Saat itu saya akhirnya tahu dari mana datangnya luka-luka di tubuh ibu guru. Saya melihat ayah guru sedang memukuli ibu guru dengan cambuk. Dia memukul sambil berteriak dengan suara marah. Aku akan membunuhmu, wanita licik. Saya sangat terkejut. Seumur hidup saya belum pernah melihat ayah guru begitu kejam. Selama ini, ayah guru telah membangun citra dirinya di hati saya. Namun citra itu hancur berkeping-keping. Mendengar teriakan ibu guru, hati saya terasa pedih. Saya ingin sekali masuk dan menghentikan kekejaman ayah guru. Namun, menghadapi kekejaman ayah guru, saya menjadi takut. Saya hanya bisa diam-diam kembali ke kamar saya. Saya menutupi kepala saya dengan selimut. Hingga pagi, saya tidak bisa tidur. Beberapa hari berikutnya, ayah guru selalu pergi pagi-pagi dan pulang saat malam. Setiap malam, dia akan menyiksa ibu guru. Terkadang, dia memukul hingga tengah malam dan ibu guru tidak bergerak lagi. Saya sangat merasa kasihan pada ibu guru. Namun, saya tidak mengerti mengapa ayah guru bisa begitu kejam pada istri yang begitu cantik. Mengapa dia bisa begitu? Pada hari ke-7 setelah ibu guru masuk rumah, setelah ayah guru pergi, saya mengantarkan makan dan obat untuk ibu guru. Melihat punggung ibu guru yang penuh dengan luka-luka biru keunguan, saya tertegun lama. Ibu guru, kenapa tidak lari saja? Di luar desa ada halte bus. Ayah guru baru akan pulang saat malam. Jika kamu lari dengan cepat, dia pasti tidak akan menemukannya. Wajah ibu guru menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berjalan mendekat dan menatap saya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh wajah saya dengan lembut. Kamu benar-benar pria yang bisa dipercaya. Sayangnya, kamu hanyalah kambing hitam. Kata-kata ibu guru membuat saya kebingungan. Seperti biksu yang tidak mengerti apa-apa. Kambing hitam itu maksudnya apa? Kalau begitu, tolong bantu aku sesuatu. Tengah malam nanti, diam-diam ambil lonceng yang digantung di pintu halaman. Setelah dia selesai bicara, saya langsung setuju. Meskipun saya penuh kebingungan, tetapi saya bilang siap melakukan sesuatu untuk ibu guru. Saya berjalan ke depan pintu halaman, melihat ke atas. Ternyata masih ada lonceng tembaga yang digantung di balok pintu. Dulu kalau ada rumah di desa yang diteror hantu atau setan, ayah guru akan menggunakan lonceng tembaga ini untuk melakukan ritual. Lonceng tembaga ini adalah barang kesayangan beliau dan selalu dibawa. Bagaimana bisa digantung di pintu halaman? Saya mengulurkan tangan untuk mencabut lonceng tembaga itu. Tapi tiba-tiba teringat, ibu guru bilang harus menunggu tengah malam. Meskipun saya tidak mengerti mengapa waktu itu yang dia pilih, saya memutuskan untuk mengikuti perintah ibu guru. Saat senja, ayah guru pulang dan bertanya, kamu tahu besok hari apa? Saya jawab dengan jujur,
Besok adalah hari pertama bulan. Saya akan pergi menginap di kuburan liar di Gunung Terlarang. Mendengar itu, ayah guru tampak sangat puas. Ini adalah terakhir kalinya kamu ke Gunung Terlarang. 1 minggu lagi kamu akan berusia 18 tahun. Setelah melewati masa ini, mulai saat itu kamu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Sebelumnya, ayah guru pernah meramal hidup saya. Dia bilang saya dilahirkan dengan takdir buruk. Sangat sulit untuk hidup melewati usia 18 tahun. Untuk bisa bertahan hidup, setiap awal bulan, dia selalu mengirim saya untuk menghabiskan semalam di kuburan liar di gunung. Katanya, agar roh-roh yang terdampar di kuburan itu bisa menyerap energi buruk saya. Hanya dengan begitu saya bisa tumbuh sehat. Anehnya, setiap kali saya turun dari Gunung Terlarang, saya selalu demam tinggi. Namun, setelah sehari, saya kembali merasa segar bugar. Saat itu, ayah guru tersenyum sambil berkata, "Kecil, potong ayam jantan yang saya beli. Ambil darahnya dan minumlah." Ayah guru sebelumnya bilang bahwa ayam jantan adalah jenis unggas yang paling jantan. Darahnya bisa mengusir setan dan energi buruk. Besok malam saya akan pergi ke Gunung Terlarang dan bergaul dengan roh-roh jahat. Mungkin dia khawatir tubuh saya tidak kuat. Saya pun menggulung lengan baju dan segera menekan ayam jantan ke tanah. Masih muda itu enak. Ayah guru melihat saya dengan pandangan yang agak aneh. Seperti memuji, tapi juga ada perasaan lain di sana. Ayah guru memberikan saya semangkuk besar darah ayam. Minumlah selagi hangat. Saya memegang hidung dan meminum darah ayam ke perut saya. Darah ayam ini asin dan amis. Setelah meminumnya, saya mual. Hampir saja saya memuntahkannya. Namun guru saya malah sangat senang. Darah ini akan membuatmu bebas masalah besok. Guru saya keluar untuk membeli sebotol arak. Pada malam itu, guru saya minum terlalu banyak. Dia berjalan terhuyung-huyung kembali ke rumah. Tak lama kemudian, suara dengkurnya terdengar hingga ke halaman. Saat tengah malam, saya perlahan mendekati pintu halaman. Dengan ujung jari kaki, saya perlahan melepas lonceng tembaga yang tergantung di pintu. Saya meletakkannya di tanah. Keesokan paginya, saat saya baru bangun, saya melihat guru saya memegang lonceng tembaga itu. Dengan wajah marah, dia berdiri di depan pintu halaman. Saya pura-pura terkejut dan bertanya kepada guru saya, "Ada apa ini?" Mungkin saya terlihat sangat alami. Guru saya akhirnya menghilangkan kecurigaannya terhadap saya. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Istrimu melarikan diri." Saya buru-buru menenangkan guru saya. "Saya akan membantu Anda mencari istri Anda kembali." Guru saya menolak tawaran saya. Dia mengatakan akan mencarikannya sendiri. Dia meminta saya segera bersiap dan pergi menginap di gunung terpencil. Setelah itu, dia buru-buru berlari keluar dari rumah. Melihat langkah kaki guru saya yang agak terhuyung, saya merasa bersalah. Namun, memikirkan bahwa istri guru saya tidak akan disiksa lagi, saya tidak menyesal. Setelah menyiapkan barang-barang saya, malam itu saya berangkat menuju gunung terpencil. Namun, ketika saya mencapai setengah jalan gunung terpencil, tiba-tiba saya mendengar suara ah dari depan. Suara itu terdengar seperti keluhan anjing kecil. Saya menebak itu mungkin seekor hewan kecil yang terperangkap dalam perangkap pemburu. Saya merasa penasaran dan mengikuti suara itu. Akhirnya, saya menemukannya di semak-semak di pinggir jalan gunung. Saya melihat seekor rubah putih. Rubah putih itu meringkuk. Matanya tertutup. Saya memperhatikan dengan cermat. Di kaki depan kanan rubah itu ada noda merah. Saya mengangkat rubah putih itu dari semak-semak. Saya memeriksa luka pada rubah itu dengan hati-hati. Lukanya rapi. Sepertinya tergores oleh benda tajam. Saya belum pernah melihat rubah seindah ini. Saya tak sanggup membiarkannya mati di sini. Ingin menyelamatkannya. Saya melepaskan jaket dan menyebarkannya di tanah. Saya meletakkan rubah putih itu dengan hati-hati di atasnya. "Tunggu di sini ya, baik-baik." Setelah itu, saya langsung masuk ke semak-semak. Anak yang tumbuh di gunung biasanya mengenal beberapa ramuan obat. Setelah menemukan ramuan yang bisa menghentikan pendarahan, saya kembali ke sisi rubah putih. Saya memasukkan ramuan itu ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan kuat. Kemudian, saya membilas luka rubah dengan air bersih. Setelah itu, saya menempelkan ramuan yang sudah dihancurkan di luka rubah itu. Terakhir, saya merobek sedikit kain dari ujung baju saya dan membalut luka itu. Setelah saya merawatnya, darah rubah berhenti dan matanya terbuka. Saya memberinya air dan memberi sedikit makanan kering. Rubah itu makan dengan lahap. Saat itu, langit mulai gelap. Jika saya tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Saya berkata pada rubah, "Saya harus pergi. Hati-hati ya nanti." Rubah itu menatap saya lama. Saya pernah mendengar dari orang tua di desa, bahwa rubah memiliki roh dan selalu membalas budi. Apa mungkin rubah ini ingin membalas budi saya? Saya ingin mengatakan tidak usah. Tapi tiba-tiba rubah itu menggigit pergelangan kaki saya dengan kuat. Saya menjerit kesakitan. Begitu saya sadar, rubah itu sudah berlari ke dalam kabut, menghilang tanpa jejak. Saat itu, saya sangat ingin memaki. Ini benar-benar seperti kisah petani dan ular versi nyata. Orang baik tak mendapat balasan baik. Namun saya tak punya waktu untuk memaki. Jika saya tidak segera pergi, malam benar-benar akan tiba. Saya hanya membersihkan luka saya sedikit. Gigitan rubah itu tidak dalam, hanya sedikit berdarah. Tapi entah kenapa, saya merasa luka itu terasa sangat dingin, seperti ditempeli es. Setengah jam kemudian, akhirnya saya sampai di pemakaman tua di setengah lereng gunung. Bagi orang lain, ini adalah tempat berbahaya.
Tapi bagi saya, ini adalah tempat yang menyelamatkan hidup. Guru saya bilang, saya memiliki takdir yang lemah. Tubuh saya dipenuhi dengan energi jahat dari tubuh saya. Jika tidak ada yang membantu menghisap energi jahat itu, dalam 2 tahun, saya pasti akan mati. Itulah mengapa guru saya menyuruh saya tidur semalam di pemakaman ini setiap tahun, agar roh-roh yang tinggal di sini menghisap energi jahat saya. Saya mengeluarkan semua makanan kering yang tersisa dari tas saya. Saya juga menyalakan 3 batang dupa dan menancapkannya ke tanah. Saya mengangkat suara saya dan berteriak keras. Roh-roh yang berkelana di 4 penjuru, setan yang berkeliaran di segala arah. Anak kecil Chen Jiu mengucapkan salam di sini. Aku dilahirkan dengan takdir buruk, kesepian dan menderita. Semoga para dewa dunia gaib menunjukkan belas kasih yang besar. Ambillah energi burukku untuk menyelamatkan nyawaku. Setelah selesai, aku memberi penghormatan dengan 3 kali sujud, menghormati makam yang berantakan. Upacara selesai. Aku hanya perlu tidur sebentar di sini. Tunggu hingga pagi. Lalu aku bisa pulang. Aku mengambil mantel tentara berbulu tebal yang sudah disiapkan sebelumnya, memakainya dan melilitkannya di tubuhku. Kemudian bersandar di pohon tua, menutup mataku. Meskipun suasana sekitar terasa menyeramkan, aku tidak merasa terlalu takut. Hal seperti ini sudah aku alami 17 kali sebelumnya. Meskipun ada hantu, aku juga tidak bisa melihatnya. Aku hanya perlu tidur dengan tenang. Namun entah kenapa, aku merasa pergelangan kakinya sangat dingin. Aku mengangkat pakaian untuk memeriksa. Ternyata bagian yang digigit rubah putih itu sudah membengkak. Aku mengumpat pelan. Namun ketika aku menatap lagi, aku hampir terkejut sampai jiwaku terbang. Tiba-tiba, di depanku muncul 4 orang. 3 pria dan 1 wanita. Keempatnya pucat pasi, dengan bercak-bercak hitam besar. Bercak seperti ini pernah aku lihat pada orang-orang tua yang sudah meninggal di desa. Itu adalah bercak kematian. Aku terus menurunkan pandanganku. Tidak ada bayangan di bawah kaki mereka. Tanpa ragu, keempat orang ini adalah hantu. Aku menutup mataku dengan ketakutan. Tubuhku mulai gemetar dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya aku mengalami situasi seperti ini. Bagaimana bisa aku tiba-tiba melihat hantu? Aku tanpa sadar menyentuh pergelangan kaki yang digigit rubah putih itu. Apakah karena ini, aku mulai menyadari sesuatu. Rubah putih itu menggigitku untuk membuatku melihat hantu. Napasku semakin berat, hatiku semakin takut. Namun semakin seperti itu, aku semakin ingin membuka mataku. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hantu itu menyerap energi burukku. Aku berpikir dalam hati untuk waktu yang lama. Aku mengumpulkan keberanian dan membuka mataku dengan cepat. Namun keempat hantu itu masih ada. Namun tindakan mereka saat ini membuatku bingung. Aku melihat ekspresi wajah keempat hantu itu sangat kesakitan. Mereka membuka mulut, dan ada asap hitam yang terus-menerus muncul dari mulut mereka, berterbangan menuju dadaku. Asap hitam yang keluar dari mulut mereka seharusnya adalah energi buruk yang disebutkan oleh guru. Ini berbahaya bagi tubuh manusia. Itulah sebabnya aku seharusnya tidak bisa hidup lebih dari 18 tahun. Tapi guru menyuruhku datang ke makam ini agar hantu-hantu itu menyerap energi burukku. Namun sekarang, bagaimana aku melihatnya? Keempat hantu itu malah mengalirkan energi buruk ke tubuhku. Instingku merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu selama 3 detik, ku bangkit dan lari. Tidak berani menoleh. Aku berhenti hanya setelah merasa di belakangku kosong. Keempat hantu itu tidak mengejarku. Aku secara tidak sadar berjalan ke arah rumahku. Di jalan, aku terus berpikir. Setiap kali aku turun gunung, aku pasti demam sehari penuh. Apakah ini ada hubungannya dengan hantu yang mengalirkan energi buruk ke tubuhku? Perilaku keempat hantu ini bertolak belakang dengan yang diceritakan oleh guru. Ini adalah kehendak mereka sendiri. Jika ini adalah rencana guru, kenapa dia harus menipuku, menghancurkan kepercayaanku pada guru? Aku enggan berpikir ke arah yang buruk. Namun ketika aku memikirkan tindakan guru yang aneh belakangan ini, hatiku merasa gelisah. Saat aku sadar dari pikiranku yang kacau, aku baru menyadari bahwa aku sudah sampai di depan rumah. Aku hendak mengetuk pintu, tapi tanganku terhenti di udara. Aku tidak menghabiskan malam di gunung yang sunyi. Bagaimana guru akan bereaksi jika dia tahu? Apakah dia khawatir atau marah? Aku ragu. Aku berpikir apakah harus menunggu hingga pagi untuk kembali ke rumah. Saat aku berbalik untuk pergi, sebuah suara teredam pelan terdengar, masuk melalui celah pintu ke telingaku. Tubuhku membeku sejenak. Suara ini sangat familiar. Itu suara istri guru. Bukankah dia sudah melarikan diri? Kenapa dia bisa tertangkap lagi oleh guru? Ada dorongan muncul dalam hatiku. Aku harus menghentikan tindakan kejam guru. Aku tidak mengetuk pintu. Sebaliknya, aku mengeluarkan pisau belati dari tas. Celahan pintu cukup lebar. Pisau belati bisa dengan mudah masuk. Aku menekan pisau belati pada pengunci pintu, perlahan memutar ke kanan. Beberapa menit kemudian, aku menarik pisau belati dan perlahan mendorong pintu masuk ke dalam. Suara penderitaan istri guru menjadi semakin jelas. Aku dengan hati-hati berjalan menuju jendela kamar guru. Lampu di dalam masih menyala. Aku diam-diam mengintip setengah kepala. Aku bisa melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Istri guru menggulung tubuhnya di lantai, sementara guru berdiri di samping, memegang cambuk baru dan mengayunkannya dengan keras. Guru memukul dengan sangat keras. Kerasnya sampai darah menyerap di pakaian istri guru. Dia memukul sambil mengutuk. Dasar wanita penggoda, berani kabur.
Percayakah kamu? Aku akan membunuhmu. Aku sedang mempertimbangkan apakah harus bersuara untuk menghentikan guru. Guru tampaknya lelah memukul. Dia melemparkan cambuk ke tanah, mengambil cangkir teh dan meminum air dengan cepat. Minum hingga habis. Setelah minum, dia menarik napas panjang dan dengan geram berkata kepada istri guru, "Aku akan biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Tunggu hingga Xiao Jiu selesai merayakan ulang tahunnya. Tunggu dan lihat bagaimana aku mengurusmu." Istri guru dengan susah payah duduk dari lantai. Dengan nada penuh kebencian menjawab guru, "Dasar kau keparat. Kalau kau berani, bunuh aku sekarang juga." Kata-kata ini langsung membuat guru marah. Dia berlari ke depan istri guru dan menendangnya hingga terjatuh. Tidak cukup ini, dia kembali menendangnya dengan keras. "Aku mengenal guru selama 17 tahun. Aku belum pernah melihat ekspresi menakutkan seperti ini pada dirinya. Dia seperti binatang yang hampir kehilangan akal sehat. Seolah-olah ingin merobek istri guru menjadi potongan kecil." Dia membuka celananya, dan dengan marah berteriak, "Dasar binatang, tak tahu terima kasih. Karena kamu, aku hidup melajang sepanjang hidupku." Melihat pemandangan ini, aku mengerti mengapa istri guru menyebut guru sebagai keparat. Istri guru menatap guru dan tak bisa menahan tawa. "Chen Tian, kamu pantas menerima ini." Hahaha, aku kira guru akan marah lagi dan memukul ibu guru dengan tinju dan tendangan. Tapi guru hanya berdiri di tempat tanpa bergerak. Ekspresi marah di wajahnya mulai mereda. Dengan nada yang setengah mengejek dan setengah bersemangat, dia berkata pada ibu guru, "Kamu hanya bisa tertawa beberapa hari lagi. Begitu ulang tahun Xiao Jiu tiba, tubuhnya akan menjadi milikku. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu." Dengar-dengar, wanita yang berubah menjadi rubah, memiliki tubuh yang sangat lentur. "Aku akan menikmatimu dengan baik dan menyiksamu, untuk menghilangkan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun akibatmu." Di mata ibu guru terlihat ketakutan yang mendalam. Bahkan suaranya mulai gemetar. "Chen Tian, aku mengutukmu agar tidak mati dengan tenang." Apa maksud perkataan guru tadi? Begitu ulang tahunku tiba, tubuhku akan menjadi miliknya. Sejenak, aku melihat ibu guru menyeka air matanya. Ada bekas luka yang teratur di pergelangan tangan kanannya. Aku menatap luka di pergelangan tangan ibu guru dengan tajam. Tiba-tiba teringat, malam kemarin guru menyajikan secangkir darah hangat untukku. Apakah itu berarti guru memberiku darah ayam jantan? Atau sebenarnya itu darah ibu guru? Begitu aku menyadari bahwa aku telah meminum darah ibu guru, aku segera menutup mulutku dan lari keluar dari rumah. Kemudian aku bersandar pada dinding dan muntah 2 kali. Setelah muntah, aku mulai merasa tenang. Aku menghubungkan semua kejadian terakhir ini, dan akhirnya menarik kesimpulan, guru menyembunyikan sesuatu dariku. Aku berjalan kembali ke pintu rumah dan menutupnya lagi. Kemudian aku menggunakan kapak kayu untuk mengunci pintu. Setelah itu, aku diam-diam meninggalkan desa. Ketika hampir pagi, aku kembali ke rumah. Guru berhenti dari pekerjaannya dan dengan gembira bertanya, "Kamu sudah kembali, bagaimana perasaanmu?" Aku meraba dahi dengan tanganku. Rasanya agak panas. Aku rasa aku akan tidur sebentar. Dulu, setiap kali aku pulang dari gunung yang terpencil, aku selalu demam. Karena itu, guru tidak curiga. Dia dengan perhatian berkata padaku, "Cepat pulang dan istirahat. Tidur saja. Kamu akan sembuh." Aku menjawab dengan suara pelan dan berjalan menuju pintu rumah. Namun baru 2 langkah, guru tiba-tiba memanggilku. Jantungku berdetak kencang di dadaku. Apakah guru sudah mengetahui bahwa saya tidak menginap di Gunung Tandus tadi malam? Saya menggigit bibir dan bertanya dengan suara yang terdengar tenang. Meskipun saya cemas. "Ada apa, guru? Ada yang ingin dibicarakan?" "Saya hanya ingin memberitahumu. Siang ini saya akan keluar sebentar. Mungkin saya akan kembali larut malam. Makanan malam untuk kamu dan ibu guru saja. Tidak perlu menyiapkan untuk saya." Tidak perlu menyiapkan makanan untuk saya. Saya masuk ke rumah dan kembali ke kamar tidur saya. Saya tidak melepas pakaian dan langsung menyelimuti diri dengan selimut. Namun, saya tidak benar-benar tidur. Namun, saya pura-pura tertidur. Beberapa saat kemudian, saya mendengar langkah kaki mendekat. Langkah kaki itu agak berat. Pasti guru. Guru hanya berhenti beberapa detik di samping saya. Sepertinya beliau sedang memastikan apakah saya benar-benar tidur. Kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Beliau keluar dari kamar dan meninggalkan rumah. Setelah mendengar suara pintu besar ditutup, barulah saya membuka mata saya. Saya berjalan ke depan pintu dan mengunci pintu dengan baik. Dengan begitu, meskipun guru tiba-tiba kembali, saya juga dapat segera mengetahui jika guru tiba-tiba kembali. Sekarang saya memiliki waktu setengah hari untuk menyelidiki kebenaran. Mengetahui kebenaran tidaklah sulit. Cara yang paling sederhana adalah bertanya pada ibu guru. Saya berjalan ke depan kamar guru dan mengetuk pintu. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Tapi saya tahu ibu guru pasti ada di dalam. Saya membuka mulut dan memanggilnya. "Ibu guru, saya ini Xiao Jiu. Saya akan masuk." Saya mendorong pintu dengan lembut. Dengan suara berderit, pintu terbuka. Saya melihat ibu guru duduk di tempat tidur. Kedua tangannya memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Saya langsung berjalan ke depannya dan memegang tangan kanannya. Saya menariknya ke depan saya. Saya melihat ada bekas luka di pergelangan tangan ibu guru. Bekas luka itu baru saja sembuh. Kulit di sekitar bekas luka sedikit menghitam. Saya menunduk dan mencium aroma yang familiar. Aroma dari ramuan obat yang sudah dikenal. Saat itu, ibu guru akhirnya terbangun. Dengan cepat,
Dia menarik tangannya kembali. Saya memandang ibu guru yang panik dengan berbagai perasaan campur aduk. Kamu adalah rubah putih yang aku temui di pegunungan terpencil kemarin malam. Ibu guru menghindari pandanganku. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya langsung membongkar kebohongannya. Luka di pergelangan tanganmu mengeluarkan bau obat. Bau ramuan yang saya gunakan untuk membalut luka. Rubah putih yang saya temui tadi malam sangat mirip. Saat itu, saya akhirnya paham. Kenapa guru memanggil ibu guru rubah cantik? Bukan karena namanya Humei, tapi karena dia adalah rubah iblis. Ibu guru akhirnya mengakui ketika tidak bisa lagi menghindar. Benar, saya adalah rubah putih itu. Seakan untuk membuktikan identitasnya, ekor rubah berbulu putih muncul dari celananya. Melihat ekor berbulu itu, saya terkejut dan gemetar. Tetapi saya berusaha menjaga ekspresi saya dan tetap tenang. Bukankah kamu melarikan diri? Kenapa kamu kembali ditangkap oleh guru? Ibu guru berkata dengan kesal. Guru akan memelihara hantu. Saya lari terlalu lambat dan dikejar oleh hantu yang dia pelihara. Jawaban ini mengguncang saya dengan hebat. Guru memelihara hantu? Kenapa saya tidak tahu? Namun, setelah mengingat 4 hantu yang saya temui tadi malam di pegunungan terpencil, kata-kata ibu guru mungkin benar. Saya melanjutkan pertanyaan. Apa dendammu pada guru? Kenapa dia ingin menyakitimu? Ibu guru berbicara dengan nada tajam. Saya dan Chen Tian memiliki dendam karena pembunuhan ibu. 40 tahun lalu, Chen Tian naik gunung untuk menangkap setan dan membunuh ibuku. Dia juga menguliti dan memakan dagingnya. Ibu menyembunyikanku dengan baik. Chen Tian tidak tahu saya ada. Saya menunggu saat dia mabuk dan mendekat diam-diam. Saat itu, dia tidur dalam posisi meringkuk. Dengan tangan melindungi lehernya, saya tidak bisa menggigit di tempat lain. Jadi saya menggigit di celananya. Menceritakan hal ini, ibu guru tertawa puas. Sejak saat itu, Chen Tian menjadi impoten. Dia sangat membenciku. Dia mengejarku selama 40 tahun. Kata-kata ibu guru ini membenarkan apa yang saya lihat tadi malam. Seharusnya ini bukan kebohongan. Saya bertanya padanya, kenapa guru tidak membunuhmu? Meskipun sangat membencimu, ibu guru tertawa kecil. Chen Tian tidak membunuhku, karena dia ingin menyiksaku setiap hari. Untuk membalas dendam atas penderitaan 40 tahun. Alasan kedua adalah dia tergoda oleh kecantikanku. Wanita dari klan rubah kami sangat cantik, seperti Dewi. Dia seumur hidupnya tidak pernah menyentuh wanita. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkanku? Saat mengatakan ini, tatapan ibu guru menjadi tajam. Tatapannya membuat saya merinding. Tebaklah, seorang lelaki yang terhina bagaimana bisa mendapatiku? Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ibu guru. Manusia tidak seperti cicak yang bisa tumbuh kembali setelah kehilangan anggota tubuh. Karena guru tidak memiliki itu, tentu saja dia tidak bisa berhubungan dengan wanita. Tiba-tiba, kata-kata guru saya, kemarin malam kepada ibu guru terngiang di kepala saya. Ekspresi saya langsung berubah. Satu kalimat keluar begitu saja. Dia ingin tubuhku. Ibu guru kembali berbicara. Entah itu pujian atau ejekan. Kamu tidak terlalu bodoh. Chen Tian memang ingin merebut tubuhmu. Saya berusaha menenangkan diri dan bertanya kepada ibu guru. Apa yang harus dia lakukan? Ibu guru menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, untuk merebut tubuhmu, dia memerlukan darah saya. Ibu guru tidak bisa memberi saya jawaban. Saya hanya bisa mencari sendiri. Saya dengan hati-hati mengingat-ingat selama 17 tahun bersama guru saya, setiap kenangan kecil. Lalu saya ingat suatu kali, dia sedang asyik membaca di ruang kerjanya dan tidak mendengar suara ketukan saya. Saat saya masuk, guru saya terlihat panik dan langsung menyembunyikan bukunya di belakang. Dia bahkan memarahi saya dengan kasar. Buku yang tidak boleh saya lihat itu mungkin menyimpan sebuah rahasia. Saya dengan hati-hati membuka lemari buku milik guru saya. Saya pertama-tama mengingat urutan penyusunan buku dengan baik, lalu mulai memeriksa dengan hati-hati. Namun, meski saya mengosongkan lemari buku, saya tidak menemukan apapun. Saat itu, saya berjongkok dan menyelidiki bagian bawah meja. Di bawah meja, ada satu ubin lantai, yang berbeda dari ubin lainnya di sekitarnya. Celah di sekitarnya sedikit lebih lebar. Saya mengulurkan tangan dan mengetuk ringan dengan ujung jari. Pada ubin tersebut, dong, terdengar suara gema lembut dari bawah ubin, menunjukkan bahwa di bawahnya kosong. Saya tidak berani langsung mengangkat ubin itu, karena ada debu di lantai. Saya mengulurkan tangan dan dedang meninggalkan jejak. Saya berlari ke dapur dan mengambil pisau. Saya memasukkan ujung pisau ke celah lantai dan sedikit mengangkatnya. Terdengar suara krek, ubin berhasil saya angkat. Saya memasukkan tangan kiri saya ke dalam. Jari saya merasakan tekstur kasar. Itu adalah buku yang saya ingat. Di sampul buku tertulis judul Zonggui Zuan. Saya membuka halaman pertama dan terlihat jelas tertulis, keterampilan Master Setan. Ini adalah pertama kalinya saya tahu bahwa aliran ilmu yang diajarkan oleh guru saya disebut aliran Gui Jiang, Master Setan. Buku kuno ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang dimaksud dengan Zonggui adalah mengendalikan roh-roh setan. 4 roh jahat yang saya temui di gunung liar seharusnya dikendalikan oleh guru saya dengan cara ini. Bansen berarti memasukkan roh ke dalam patung dewa, agar roh itu berpura-pura menjadi dewa dan memenuhi keinginan manusia. Sedangkan yang Sen Duosi berarti merampas tubuh orang lain dan hidup lagi. Deskripsi pertama tentang cara ini membuat saya merinding. Untuk merampas tubuh orang lain, harus mencari orang yang dilahirkan dengan nasib sial.
Deskripsi kedua membuat saya terkejut. Nasib sial saja tidak cukup untuk memenuhi syarat merampas tubuh. Harus menggunakan nyawa orang tua dari orang yang dilahirkan dengan nasib sial. Untuk mengubah nasib buruk biasa menjadi nasib terburuk, nasib sial terburuk. Melihat ini, gambaran guru saya, yang dulu besar dan agung tiba-tiba runtuh. Kemudian, saya merasa marah yang tak terkendali. Selama ini, guru saya selalu mengatakan bahwa saya dibuang oleh orang tua kandung saya.